Green Brothers, John Balls here. Bros, balik ke waktu belajar John Balls. Hari ini gue gak pakai jas kayak biasa karena banyak permintaan kalau jasnya ternyata malah bukan bikin rapi tapi malah bikin berantakan. For you guys, gue akan selalu berubah dan menerima masukan. Jadi sekarang baju Mr. Beast Gaming. So nunggu apa lagi, langsung aja let's go. It's John Balls here. Oke, walaupun gue pakai baju Mr. Beast Gaming, what is that? What is that? Tapi hari ini adalah waktu belajar John Balls, bros, semuanya. Berapa saat lalu, mungkin seminggu kemarin, gue membahas di Reels tentang ambivert, watak ambivert. Seperti kalian ketahui, kalau watak itu ada extrovert, ada introvert. Watak extrovert, watak yang outspoken, watak yang optimistik, watak yang lebih suka ada di luar, bekerja di luar, bekerja bersama. Kalau introvert, mereka lebih soft spoken, mereka lebih suka di dalam, suka sendiri, mengerjakan hal sendiri, dan juga biasanya mereka pesimistik. Wait, pesimistik itu bukan hal yang buruk ya. Pesimistik adalah kalian melakukan sesuatu, kalau mau melakukan sesuatu dipikirin dulu, timbang-timbang dulu. Jadi pesimistik itu bukan hal yang buruk. Kalau gitu ambivert gimana? Amfibi, hidup di dua alam. Ambivert artinya kita mempunyai watak ekstrovert dan introvert pada satu manusia. Seperti yang kita tahu, satu orang punya dua watak, primer dan sekunder. Ya, watak ambivert itu bisa kombinasi koleris melankolis atau melankolis koleris. Bisa juga plekmatis sanguinis atau sanguinis plekmatis. Intinya ambivert itu ada dua, yang gabungan watak koleris melankolis atau melankolis koleris, ya, yang orientasinya pada tugas. Ada juga yang gabungan plekmatis sanguinis dan sanguinis plekmatis, yang orientasinya pada hubungan, ya. Jadi pas ya, satu ekstrovert, satu introvert, satu ekstrovert, satu introvert. Itu kenapa kadang-kadang ada orang yang suka bingung. Dok, kok aku bisa kayak orang ekstrovert, bisa kayak orang introvert juga ya? Jadi bisa sesuai situasi kondisi. Well, itu mungkin kalian orang ambivert. Contohnya ada yang pernah ngerasa, dok, aku orangnya pemikir, rapi, tapi aku kalau ketemu orang baru, bisa kok nyapa, berani nyapa. Well, mungkin dia seorang melankolis, tapi dia berani nyapa. Keberanian itu dia dapat dari watak koleris, watak ekstrovert itu. Wajar sekali kalau kalian, bros, di sana bingung dengan watak kalian. Karena biasanya yang suka bingung sama wataknya, karena dia ada gejolak ekstrovert, introvert, ekstrovert, introvert. Jadi merasa kayak ada empat-empatnya. Ya nggak? Ekstrovert ada sanguin koleris, introvert ada melankolis plekmatis. Kalau kalian ambivert, kalian bisa ngerasa ada di semua tempat gitu. Kayak, dok, aku orang koleris, tapi kadang-kadang aku kalau melakukan sesuatu tuh nggak bisa cepat. Jadi banyak pertimbangan. Well, ya koleris melankolis dong. Pertimbangan itu, ya, atau pesimistik itu bukan cuma dimiliki introvert plekmatis, tapi punya melankolis juga. Nah, udah mulai agak-agak ada ini ya. Oke, gimana cara membedakan kalian ambivert yang mana? Ya, kalian yang orientasi tugas atau orientasi hubungan? Sebetulnya mudah. Lihat aja kan orangnya lebih banyak dibenci tuh. Nggak gini. Jelas ya, tadi kita bagi ada yang koleris, melankolis, sama sanguinis, plekmatis. Ya, ini biasanya orang sanguinis itu kan happy, menyenangkan, plekmatis damai. Jadi biasanya orang yang punya ambivert ini nih yang asik lah, ya nggak? Yang menyenangkan dan damai. Bayangin ketemu orang yang menyenangkan dan damai. Gimana hidup kalian? Itu kalau kalian bertemu dengan orang sanguinis plekmatis. Bayangin kalian ketemu yang ambivert satunya. Koleris tegas, melankolis sempurna. Jadi kalian ketemu orang yang tegas dan ingin semua sempurna, rapi, detail, dan ya bisa dibilang kaku ya. Hambara, itu mah Chef Juna. Ya, nggak salah. Chef Juna kan orang ambivert, koleris, melankolis. Bukan berarti orang ambivert yang koleris, melankolis itu buruk. Enggak. Malah orang koleris, melankolis biasanya orang yang kuat kerja, orang yang disiplin sama pekerjaan. Biasanya orang-orang koleris, melankolis adalah orang-orang yang bisa dibilang pemimpin yang sangat-sangat kuat, ya, dan sangat-sangat berhasil. Contoh Presiden kita, Bung Karno. Dia adalah salah satu contoh orang koleris melankolis. Kalau
orang koleris melankolis itu negatif, dia akan menjadi kaku, keras, dan mungkin terlalu kejam. Kalau dia positif, bisa seperti Dumbledore. Dumbledore yang dimainkan Gambon, ya dia lebih banyak kolerisnya sih ya. Tapi kalau Dumbledore di buku sebenarnya melankolis yang dominan. Jadi lebih agak introvert daripada extrovert. Tapi intinya ambivert. Biasanya pemimpin-pemimpin hebat itu wataknya koleris melankolis atau melankolis koleris. Karena mereka selain kuat dan tegas, mereka juga rapi. Ya, jadi tidak ada celah untuk orang-orang atau pasukannya melakukan kesalahan. Kurang lebih seperti itu. Jadi belum tentu orang-orang yang kaku ini selalu negatif. Mereka banyak positifnya juga. Begitu juga si sanguinis pragmatis atau pragmatis sanguinis. Si ambivert yang orientasi hubungan. Mereka menyenangkan, mereka damai. Tapi mereka juga punya kelemahan. Ya, terkadang mereka terlalu lugu. Mereka terlalu baik. Ya, apalagi yang pragmatisnya dominan. Jadi mereka sangat mudah dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Karena wataknya yang terlalu santai. Jadi banyak orang yang take it for granted dari mereka. Intinya adalah ambivert yang manapun baik. Jadi kalau kalian bingung, dan ternyata kalian kombinasi koleris melankolis dan melankolis koleris, santai aja, nggak buruk, tenang deh. Banyak pemimpin-pemimpin di film, ya kayak Tony Stark, ya Steve Rogers, itu gabungan koleris melankolis koleris itu. Ada yang bertanya bagaimana cara menghadapi masing-masing watak itu dari koleris melankolis dulu. Percaya atau enggak, mereka emang sangat sulit untuk dihadapi karena selain mereka keras, mereka juga sempurna, orangnya perfeksionis, detail, analis, segala-galanya yang kaku. Intinya kalian harus menghormati dia lebih banyak karena dia mempunyai watak yang emang suka dihormati dari kolerisnya. To the point aja sama mereka, ya. Jangan seperti kalian memuji-muji orang pragmatis sanguinis atau sanguinis pragmatis. Mereka nggak butuh pujian Anda, ya. Tapi mereka butuh diakui pekerjaannya karena ingat mereka kan task oriented ya. Orientasinya pada pekerjaan, pada tugas. Jadi mereka emang kuat di tugas itu. Dan kalau diberikan tugas sama mereka, kalian harus yakinkan kalau memang kalian mengerjakan tugas itu, ya kalau bisa benar-benar sungguh-sungguh. Kalian sudah mengerjakan tugas dan menurut kalian itu sudah lengkap, sudah kalian periksa. Tapi miss sedikit aja, ya mungkin garisnya kurang lurus aja kalau kalian bikin paragraf gitu, itu dinilai sama mereka. Karena menurut mereka itu pekerjaan yang serius, walaupun cuman miss garis dikit. Dan mereka tidak ragu untuk menegur kalian karena memang mereka orangnya to the point dan ya nggak ada watak basa-basinya dikit ya. Dia langsung aja kayak jelek ya jelek, bagus ya bagus itu. Tapi kalau orang dengan watak melankolis koleris itu udah bilang hal itu bagus, itu biasanya beneran bagus itu. Karena mereka sangat susah yang namanya muji dan basa-basi. Iya, wataknya dua-duanya ngeri ya. Kenapa gue ngerti? Gue ada kolerisnya. Jadi tahu gitu orang koleris tuh agak-agak ya nyebelin gitu. Ya akui. Kadang-kadang banyak orang yang tidak mau mengakui dia koleris. Itu wajar, nggak mau ngakuin koleris. Kenapa? Kalian ngerasa enggak kok, aku nggak galak, aku nggak tegas, aku orangnya damai. Tapi makin kalian ya mereject watak asli kalian, itu makin sulit kalian bisa berkembang. Karena jelas-jelas kalian koleris. Kenapa kalian aja udah mereject sesuatu yang itu kalian? Oke, contohnya gini, ada orang nanya, "Bro, watak gua apa sih?" Lo orangnya kuat nih, tegas. Kayaknya watak lo koleris. Koleris? Enggak, gua nggak tegas, gua nggak kuat. Bener, bro. Lo kan orangnya jago berdebat, ya, dan lo orangnya punya pendirian yang kuat, ya, nggak mau disangkal. Kata siapa gua nggak mau disangkal? Gua bukan koleris, gua pragmatis. Jelas-jelas dia menyangkal kalau dia koleris. Oh ya kadang-kadang gitu. Terimalah apa aja, ya. Dan biasanya orang koleris yang sudah mau menerima watak mereka, mereka akan sukses. Percaya. Semua orang yang menerima wataknya sendiri, mereka akan sukses dengan cara mereka masing-masing. Ya apalagi koleris melankolis, watak ambivert yang kuat itu. Next, watak ambivert yang orientasi hubungan gimana? Well, yang ini enak ya, gampang sih, maksudnya kayak. Tapi walaupun mereka watak yang gampang, watak yang menyenangkan, jangan dimudahkan, jangan digampangin, jangan dibully, kayak jangan diinjek-injek. Karena mereka nggak pernah marah, karena mereka selalu baik, jangan diinjek-injek. Tetap hormati mereka, ya. Karena mereka paling rawan. Kalau yang punya anak dengan watak pragmatis sanguinis pragmatis, jaga
anak kalian. Yang punya adik watak pragmatis sanguinis pragmatis, jaga adik kalian. Ya. Saya termasuk orang-orang yang terlambat menjaga adik saya. Ya, harus saya katakan ini. Gitu. Kalau saya tahu watak pragmatis pragmatis itu tetap harus dihargai walaupun mereka kayaknya happy aja, saya mungkin akan lebih baik ke Jaler gitu. Makanya Jaler dia merasa saya sebagai kakak tidak bisa melindungi dia. Wajar, sekarang saya menerima karena itu bibit yang sangat saya tanam sendiri. Tapi kalian semua bisa, ya, kalian semua masih punya kesempatan untuk merawat dan menjaga orang-orang watak pragmatis sanguinis pragmatis. Mereka terlalu damai, mereka terlalu senang, sehingga hal-hal kaku kadang-kadang nggak ada di mereka. Mereka ya emang keras kepala, tapi keras kepalanya bukan karena mereka ngotot kayak orang koleris. Karena mereka mau bebas, mereka mau damai, mau tenang, mau senang-senang aja. Free man, ya, preman. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang kayak, itu orang sanguinis pragmatis, santai aja, dia bisa kok kita suruh-suruh. Well, mereka mau, mereka bisa diandalkan, mereka cekatan, dan mereka menerima delegasi. Tapi jangan diinjek-injek, ya. Puji mereka, pat in the back. Misalnya kayak ada orang, bro, gue udah kerjain tuh tadi, udah gue angkat mejanya, ya udah, angkat lagi. Tuh masih ada mejanya, 100 buah. Masih 100 ya? Oke, gak apa-apa, ayo. Ku angkat, siap. Makasih banyak ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Hargai mereka, ya. Puji mereka. Dan ya berikan sedikit kayak tepukan di belakang. Kalau itu anak kalian, kalau itu sahabat kalian, tos. Ya, kalau itu adik kalian, hak. Pokoknya ya mereka butuh dihargai. Well, mungkin kalau satu episode nggak akan bisa saya bahas banyak yang detail-detail, karena mungkin kalian sekarang komen di bawah apa yang mau kalian tanyakan untuk watak ambivert, dan akan saya jawab semua komen yang ada di bawah. Saya tunggu sampai 3 hari dari video ini diupload. Oke, itu fair ya, karena saya nggak tahu juga kapan ini diupload, kan biar nggak curang ya. 3 hari, semua komen akan saya jawab. Nggak di comment section, saya akan jawab langsung di video part 2 dari ambivert ini. Oke, sorry. Plus, thank you for watching. Senang banget bisa bahas watak ambivert, karena watak ambivert adalah watak yang unik. Plus, thank you for watching. I'm a Bros. Let's go!